Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa hadis tentang budi pekerti yang baik, yaitu Kitabul Adab, yang akan kita mulai dari halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji iku lillahi, bagi Allah, yaitu alladzi zat arsala, yang telah mengutus siapa zat, rasulahu, pada utusannya, rahmatan, sebagai rahmat, lil alamin, bagi seluruh alam. Segala puji bagi Allah, artinya hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Zat yang telah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad, sebagai rahmat bagi orang seluruh alam. Wakafatan, dan keseluruhan, linnasi, untuk manusia, syahidan, orang yang menyaksikan, wa mubasyiron, dan orang yang memberi kabar gembira, wa nadhiron, dan memberi kabar penakut. Dan Nabi Muhammad menyaksikan pada seluruh manusia serta memberi kabar gembira terhadap orang-orang iman dengan pahala surga, dan memberi kabar penakut kepada orang-orang kafir, yaitu dengan ancaman siksa neraka. Wada'iyan, dan orang yang mengajak, ilallahi, kepada Allah, biiznihi, dengan izinnya Allah, wasirojan, dan menjadi lampu, muniron, yang menerangi. Dan Nabi Muhammad mengajak manusia menetapi agama Allah dengan izinnya Allah, dan Nabi Muhammad sebagai lampu yang menerangi, yaitu menerangi dari kegelapan menuju cahaya, dari kekufuran menuju keimanan. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah, al-kitab, pada kitab, yaitu kitab Al-Quran. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan siapa Allah, lahu, pada kitab, iwajan, pada bengkok. Dan Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan Allah tidak menjadikan kitab Al-Quran itu dalam keadaan bengkok. Bengkok artinya Al-Quran itu bukanlah kitab tipuan. Al-Quran itu tidak menyimpang dari kebenaran. Benar-benar Allah yang menurunkan, dan isinya benar, tidak bengkok, tidak menyimpang. Fihi, di dalam kitab, syifaun, obat, warahmatun, dan kasih sayang. Rahmat. Al-Quran itu sebagai obat dan sebagai kasih sayang. Obat dari penyakit jasmani maupun rohani,
dari hati yang gelisah, keraguan-raguan, kebodohan, putus asa, dengan Al-Quran akan menjadikan penawarnya. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ummatahu, pada umatnya Nabi Muhammad, khaira ummatin, pada sebaik-baiknya umat, yaitu ukhrijat, yang dikeluarkan siapa umat, linnasi, untuk manusia. Dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia, yaitu umat yang memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada kemunkaran. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ummatahu, pada umatnya Nabi Muhammad, ummatan, pada umat, wasaton, yang adil. Dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad umat yang adil karena memberi hukum berdasarkan ilmunya, berdasarkan ilmu yang Allah dan Rasul berikan. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ummatahu, pada umatnya Nabi Muhammad, hum, mereka umat, iku al-awwalina, orang-orang yang awal masuk surganya, wahum, dan mereka iku al-akhirina, orang-orang yang akhir hidupnya di dunia. Dan Allah menjadikan pada umatnya Nabi Muhammad umat yang awal masuk surganya di akhirat nanti, dan umat yang akhir hidupnya di dunia. Wasyaraha, dan meluaskan siapa Allah lahu, pada Nabi Muhammad, sadrahu, pada dadanya Nabi Muhammad, maksudnya hatinya. Dan Allah telah meluaskan, melapangkan hatinya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mudah menerima peraturan Allah, tidak mudah susah, hatinya ikhlas terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah. Wa wadu'a, dan meletakkan siapa Allah anhu, dari Nabi Muhammad, wisrahu, pada dosanya Nabi Muhammad. Dan Allah meletakkan dosa-dosanya Nabi Muhammad, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang baru dikerjakan, semuanya telah diampuni oleh Allah. Wa rafa'a, dan mengangkat siapa Allah lahu, pada Nabi Muhammad, zikrahu, pada sebutannya Nabi Muhammad. Dan Allah mengangkat sebutannya Nabi Muhammad, yaitu Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad Nabiullah, ya, contohnya seperti itu, mempunyai sebutan yang agung.
Wa ja'alahu, dan menjadikan siapa Allah lahu pada Nabi Muhammad fatihan, orang yang membuka, wa khataman, dan orang yang menutup. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad orang yang membuka, yaitu membuka mata yang buta terhadap kebenaran agama Allah, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, dan penutupnya para nabi. Nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Asyhadu, bersaksi aku, an, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah kecuali hanya Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi aku, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad iku abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sholat, semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallama, dan keselamatan, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusannya Allah. Semoga Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keselamatan, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du, adapun selanjutnya, yaitu awwalu kitabil adabi, pertama kalinya catatannya budi pekerti. Awalnya catatannya budi pekerti. Babuma, babnya apa-apa, ja'a, yang datang apa ma, fi sifatin nabiyyi, di dalam sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhlaqihi, dan budi pekertinya Nabi. Bab yang menerangkan sifatnya Nabi dan akhlaknya Nabi. Wa qoulihi, dan bab firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, yaitu fabima rahmatin, maka sebab rahmat, minallahi, dari Allah, linta, maka lemah lembut engkau Muhammad, lahum, pada mereka orang iman, walau kunta, dan seandainya ada engkau Muhammad, fadzon, kasar ucapannya, omongannya, walidzal qalbi, lagi keras hati, lan faddu, niscaya bubar mereka, min haulika, dari sekitarmu. Dan firman-Nya Allah yang maha luhur, yang artinya, maka sebab rahmat dari Allah, kamu Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka orang-orang iman. Seandainya engkau Muhammad bersikap kasar omongannya,
dan keras hati, niscaya mereka akan bubar pergi meninggalkanmu. Al-Ayah surat Ali Imran ayat 159. Wa qoulihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, yaitu wakhfid, dan merendahkanlah engkau Muhammad janahaka, pada sayapmu. Artinya rendah diri, rendah hati. Liman, kepada orang, ittaba'aka, yang mengikuti siapa orang kepadamu, yaitu minal mu'minin, dari orang-orang iman. Dan firman-Nya Allah yang maha luhur, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu Muhammad terhadap orang-orang iman yang telah mengikutimu, supaya mereka tetap senang mengikutimu, tidak pergi meninggalkanmu. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Wa qoulihi, dan firman-Nya Allah Azza yang maha mulia, wa jalla, dan maha agung, yaitu wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad iku la'ala khuluqin, niscaya di atas budi pekerti, azimin, yang agung. Sesungguhnya engkau Muhammad niscaya di atas budi pekerti yang agung. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung, yang harus kita contoh ya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang akhlaknya sempurna, karena Allah telah memberinya. Surat Al-Qalam ayat 4. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita sambung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.